Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 0302-128-2227-027 dari kelas A Teknik Pertambangan Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai alat-alat dari ventilasi tambang. Sebelum masuk alat-alatnya, di sini saya ingin menjelaskan dulu apa itu ventilasi tambang. Jadi ventilasi tambang adalah sistem yang dirancang untuk mengontrol pergerakan udara di dalam tambang, termasuk jumlah, kualitas, dan arah aliran udara. Tujuan utama dari ventilasi tambang adalah untuk menyediakan udara segar yang cukup baik bagi pekerja dan proses penambangan, serta menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ada 8 alat, yaitu yang pertama ada duct, kemudian yang kedua ada fan, ketiga ada manometer, yang keempat ada fan anemometer, yang kelima ada sting psychrometer, yang keenam ada pitot tube, yang ketujuh ada regulator, dan yang kedelapan itu ada booster atau ventilasi portable. Pertama itu ada duct, yang mana duct adalah ventilasi tambang bentuk pada saluran yang digunakan untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang dan mengeluarkan udara kotor. Fungsi dari duct sendiri adalah untuk mendistribusikan udara segar dari kipas angin ke area kerja dan mengeluarkan udara yang terkontaminasi. Sistem ventilasi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas udara dan keselamatan pekerja. Di sini ada beberapa jenis dari duct, yaitu yang pertama ada duct ventilasi. Yang utama yaitu digunakan untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang dan mengeluarkan udara kotor atau berbahaya. Dan jenis ini penting untuk menjaga kualitas udara dan keselamatan para pekerja. Kemudian ada duct ventilasi sekunder, yang mana dapat digunakan untuk sistem ventilasi tambahan di area tertentu dalam tambang atau pabrik tergantung pada kebutuhan. Kemudian ada duct untuk pengaliran gas, duct isolasi, dan juga duct fleksibel. Selanjutnya masuk alat kedua, yaitu ada fan, di mana fan adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang dan mengeluarkan udara kotor, gas berbahaya, serta debu. Fan ini merupakan komponen utama dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah untuk menjaga kualitas udara dan keselamatan pekerja. Fungsi dari fan sendiri yaitu yang pertama menyediakan dan mengalirkan udara segar untuk pernapasan pekerja yang memerlukan oksigen. Kemudian mengeluarkan gas berbahaya dan debu dari dalam tambang. Kemudian yang ketiga itu mengatur suhu dan kelembapan di dalam tambang untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian ada jenis-jenis fan, yaitu ada main fan. Yang pertama yaitu kipas utama yang berfungsi untuk memasuk udara segar ke seluruh area tambang. Kemudian ada auxiliary fan, yang dimana kipas tambahan yang digunakan di lokasi kerja atau front tambang untuk meningkatkan sirkulasi udara di area tertentu. Kemudian ada booster fan, axial fan, dan juga centrifugal fan. Alat selanjutnya itu ada fan anemometer, yang mana ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara, terutama di lingkungan tambang dan terowongan. Fan anemometer beroperasi dengan menggunakan baling-baling yang berputar ketika udara mengalir ke medianya. Kecepatan rotasi baling-baling ini kemudian dikonversi menjadi nilai kecepatan aliran udara. Alat ini dapat mengukur kecepatan udara dalam rentang 1 meter per sekon hingga 15 meter per sekon dengan akurasi yang baik dalam rentang tersebut. Kemudian fungsi dari fan anemometer yaitu mengukur kecepatan angin, kemudian juga memantau ventilasi tambang, kemudian juga dapat memprediksi cuaca dan juga dapat digunakan di berbagai sektor tambang. Kemudian ada beberapa jenis-jenis di fan anemometer, yaitu yang pertama ada fan anemometer digital, kemudian ada juga yang manual, kemudian ada yang portable, kemudian fan anemometer dengan sensor suhu, kemudian yang kelima ada anemometer multifungsi, dan yang keenam itu ada fan anemometer kincir angin. Kemudian alat selanjutnya yaitu manometer, yang dimana manometer ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan dan sistem dalam sistem, baik itu gas maupun cairan. Manometer bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan hidrostatik. Ketika satu sisi manometer terhubung ke sumber tekanan, perbedaan tekanan akan mempengaruhi tinggi cairan dalam tabung. Jika tekanan pada satu sisi lebih besar dari tekanan atmosfer, cairan akan didorong ke bawah di sisi tersebut dan naik di sisi yang terbuka, atmosfer. Sebaliknya, jika tekanannya lebih rendah, cairan akan jatuh di sisi terbuka. Kemudian fungsi manometer pada tambang yaitu yang pertama sebagai pengukuran tekanan, kemudian yang kedua itu sebagai pencegahan kegagalan sistem, kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi
itu mengurangi risiko kecelakaan. Dan ada jenis-jenis dari manometer. Pertama itu ada manometer YouTube atau kutub, yang mana terdiri dari tabung berbentuk U yang diisi dengan cairan seperti merkuri dan digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antar dua titik. Kemudian ada manometer Bourdon, yang mana menggunakan tabung melingkar yang berubah bentuk sesuai dengan tekanan yang diterapkan, sering digunakan untuk pengukuran tekanan gas. Yang ketiga itu ada mikromanometer, di mana digunakan untuk mengukur variasi tekanan yang sangat kecil dengan akurasi yang tinggi. Kemudian itu alat selanjutnya itu ada pitot tube, yang dimana ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara di dalam tambang. Alat ini berfungsi dengan mengukur perbedaan tekanan antara tekanan stagnasi dan tekanan statis, yang memungkinkan penentuan kecepatan udara yang mengalir di saluran ventilasi. Pitot tube terdiri dari dua port, yaitu satu untuk tekanan stagnasi atau total pressure, dan satu lagi untuk mengukur tekanan statis. Perbedaan antara kedua inilah yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran udara menggunakan rumus yang berdasarkan prinsip Bernoulli. Dan di sini ada fungsi dari pitot tube juga, yaitu sebagai pengukuran kecepatan udara, kemudian juga sebagai kontrol ventilasi, kemudian juga sebagai pengukuran tekanan dari ventilasi tambang. Dan ada jenis-jenis dari pitot tube. Itu ada pitot tube sederhana, pitot tube torbar, kemudian ada pitot static tube, kemudian ada handle pitot tube, dan juga ada pitot tube lurus. Selanjutnya masuk ke alat selanjutnya, yaitu sling cyclometer, yang dimana dalam batas tambang adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara di dalam atau sekitar area tambang. Alat ini terdiri dari dua termometer, satu untuk mengukur suhu kering atau dry bulb, dan satu lagi untuk mengukur suhu basah atau wet bulb. Fungsi dari sling cyclometer ini yaitu sebagai pengukuran kelembapan, yang dimana digunakan untuk menentukan kelembapan relatif udara, yang penting untuk menjaga kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja tambang. Kemudian sebagai kontrol ventilasi, yang dimana data kelembapan yang diperoleh membantu dalam pengaturan sistem ventilasi tambang, memastikan bahwa aliran udara cukup untuk mengeluarkan uap air dan gas berbahaya serta menyediakan udara segar. Kemudian yang ketiga itu sebagai analisis iklim mikro. Kemudian selanjutnya yaitu ada regulator, yang dimana regulator adalah komponen penting dalam sistem ventilasi tambang, di mana membantu dan menjaga kualitas dan kuantitas udara yang diperlukan untuk keselamatan dan kenyamanan bekerja. Dengan pengaturan yang tepat, regulator dapat meningkatkan efisiensi sistem ventilasi secara keseluruhan, mendukung operasional tambang yang lebih baik. Kemudian fungsi dari regulator yaitu sebagai mengatur aliran udara, yang dimana regulator memungkinkan pengaturan kuantitas udara yang mengalir ke area kerja di tambang, memastikan bahwa pekerja mendapatkan udara segar yang cukup. Kemudian yaitu sebagai optimalisasi kinerja fan. Dengan menggunakan regulator, kinerja dari fan dapat dioptimalkan. Hal ini dapat mengatur arah dan volume aliran udara sehingga efisiensi penggunaan energi dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menyesuaikan kebutuhan ventilasi. Regulator dapat disesuaikan untuk berbagai kondisi kerja, termasuk saat dan perubahan dalam aktivitas pertambangan atau saat beberapa area tambang tidak aktif. Kemudian alat selanjutnya itu booster atau portable ventilator, yang dimana dengan ventilasi tambang alat ini adalah alat yang dirancang untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tambang dengan cara mengalirkan udara segar dan mengeluarkan udara kotor. Booster biasanya dipasang di titik-titik strategis dalam sistem ventilasi tambang, seperti pada percabangan saluran udara atau area kerja yang membutuhkan pasokan udara tambahan. Mereka dapat dioperasikan secara manual atau otomatis tergantung pada desain sistem ventilasi. Dan fungsi dari portable ventilator yaitu meningkatkan sirkulasi udara, kemudian juga sebagai pengeluaran gas berbahaya, dan kemudian sebagai fleksibilitas dan portabilitas, di mana di saat portable memungkinkan alat ini mudah dipindahkan ke lokasi manapun saja sesuai dengan kebutuhan, sehingga menjadikannya solusi yang praktis untuk berbagi situasi. Kemudian ada jenis-jenis dari portable ventilator, yaitu ada jenis portable blower, ada axial fan, dan juga centrifugal fan. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai alat-alat dari ventilasi tambang.
Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.